10 bangunan permanen dan semi permanen milik warga Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang sempit serta sulitnya sumber air. Kalau di rumah tempat tinggal, sementara data dari Pak RT Sekap 10 rumah. 10 rumah. Ya. Pak, ini rumah-rumah permanen atau rumah semi permanen Pak yang terbakar, Pak? Ini ada rumah permanen dan semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kobaran api ini berasal dari korsleting listrik dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah warga dan pengendara panik melihat besarnya kobaran api membakar kios yang berada di Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios pun sempat berupaya melakukan pemadaman, namun tak berhasil lantaran kobaran api terus membesar. 1 gas kontong, 2 counter handphone ya, sama tukang buah, sama asgar tukang cukur ya, gas cukur. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur langsung terjun ke lokasi melakukan pemadaman. Api akhirnya bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas dan tersambar percikan api hingga terjadi kebakaran. Petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung kini tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Jakarta. Kebakaran hebat melanda Gedung A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang berada di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Selain gedung, api juga melumat habis sebuah ambulan kesehatan yang terparkir di depan lobi. Kebakaran berawal dari munculnya percikan api pada bagian dek bawah ambulan yang tengah parkir di halaman kampus. Api langsung membesar hingga akhirnya menyambar ke Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada mobil ambulan. Ada asap itu dari bawah bis itu. Nah, terus saya langsung kontak dan terus saya. Berarti api awalnya memang dari mobil? Dari mobil. Iya. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya itu keluar asap kan, langsung dul gitu kan. Sempat ada ledakan, Pak? Enggak, belum. Itu aja asapnya besar gitu. Meski tidak ada korban, namun kebakaran sempat membuat mahasiswa dan dosen panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau menggerebek pabrik sabu di sebuah apartemen mewah di Batam, Kepulauan Riau. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan 68 botol sabu cair serta hampir 1 kg sabu kristal. Subdit 3 Ditres Narkoba menggerebek sindikat pembuat dan peredaran narkoba jenis sabu di kamar C2 lantai 18 sebuah apartemen mewah di Batam, Kepulauan Riau. Kamar C2 ini baru 2 pekan disewa pasangan FM dan IS warga Palembang, Sumatera Selatan. Saat penggerebekan, polisi menemukan 68 botol sabu cair dan 6 botol sudah diracik serta 1 kg sabu kristal siap edar. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan dan bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka lain yakni AR warga Medan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Sabu cair ini dipesan langsung oleh FM dan IS kepada Mr. J warga negara Malaysia.
awal yang kami temukan dan kami ungkap ini adalah semuanya informasi dari masyarakat yang kami lakukan penyelidikan kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu. Kalau pengakuan sementara dari tersangka utama, memang mereka yang mengambil. Mereka yang mengambil di laut lepas perbatasan Indonesia dan di wilayah luar negara Indonesia, kemudian dibawa ke dalam wilayah Kepulauan Riau, di mana tadi keterangan tersangka mereka mengamankan ataupun juga menyimpan sementara di wilayah pulau, kemudian melihat situasi aman, kemudian mereka mengambil. Itu dari keterangan tersangka. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan polisi menduga jaringan FM dan IS tak hanya memproduksi sabu di Batam, namun juga memproduksi di wilayah lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, Ainus melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai PKS terkait kepemilikan narkoba seberat 70 kg. Pelaku ditangkap saat berbelanja di toko pakaian. Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang tiba-tiba didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Aceh Tamiang. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Coba cek dulu. Udah pikir ya, Pak? Ini motornya masih ada di depan sini, Pian. Ini kan motormu. Kunci motornya mana? Yang dibawa. Nggak ada. Hah? Polisi mengincar pelaku selama 3 pekan sebelum akhirnya ditangkap. Enggak. Pelaku diduga kuat terlibat dengan jaringan narkotika Malaysia. Tinggal di sini hilang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku digiring petugas dengan tangan terborgol usai buron selama 3 pekan. Sebelumnya tersangka kabur dan membuang seluruh handphone, namun petugas kemudian berhasil melacak dan menangkap tersangka. Ribuan orang yang merupakan karyawan PT PRLI dan keluarganya masih terus berharap keadilan dari Mahkamah Agung. Hal tersebut terkait dengan nasib mereka yang bergantung pada putusan sengketa merek dalam tahap peninjauan kembali yang akan diadili Mahkamah Agung. Sudah 10 kali mereka datang ke depan gedung MA untuk mencari keadilan. Perkara PK yang akan ditangani MA menyangkut hajat hidup orang banyak yang merupakan karyawan dan keluarga PT PRLI serta PT MPP. Mereka juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo dan Komisi 3 DPR RI atas persoalan ini. Kami meminta para mafia ini, karyawan-karyawan PT Pulau Loren, rekan-rekan kita yang tersebar di seluruh Indonesia, kita merek ini sudah 30 tahun dan kita rata-rata yang bekerja sudah ada yang 15 tahunan lebih di sini. Tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut perut orang banyak, menyangkut nafkah orang banyak yang bergantung terhadap perusahaan ini. Salah satu orang terkaya di Indonesia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh adiknya. Dugaan pemalsuan yang dilakukan salah satu orang terkaya di Indonesia ini dilaporkan oleh adiknya sendiri bersama tim kuasa hukum ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya hari Senin siang. Akta lahir yang diduga palsu digunakan untuk mengajukan kasasi dalam sengketa di Mahkamah Agung. Sebagai barang bukti dalam laporan disertakan kopi surat dari Disduk Capil. Freddy Wijaya yang dilaporkan adalah salah satu anak dari mendiang Eka Cipta Wijaya, pendiri grup Sinarmas. Sebenarnya perkara-perkara sepele, yaitu dugaan akte lahir palsu ya, yang dimana akte lahir itu digunakan, yang palsunya itu ya kita nggak tahu siapa yang bikin, tapi digunakan oleh si pelaku. Nah itu yang kita laporkan pada pasal 266 ayat 2 ya, memberikan keterangan palsu dalam akte otentik, dan itu ancaman hukumannya 7 tahun pidana. Massa dari organisasi jurnalis dan pers mahasiswa menggelar aksi damai menolak rancangan undang-undang RUU penyiaran di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Tolak revisi sekarang juga. Apakah kita akan melawan? Ratusan jurnalis yang tergabung dalam berbagai komunitas, organisasi pers, dan mahasiswa meminta dibatalkannya pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Karena kita berharap, kita berjuang supaya masyarakat mendapatkan keteduhan atas informasi yang harusnya mereka dapatkan. Meski belum menjadi RUU, namun para jurnalis dan mahasiswa khawatir dengan tingkah DPR RI yang kerap ngebut dalam mengesahkan RUU penyiaran. Lantaran pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Jadi yang kita bahas hari ini, yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia, di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Dan sampai kemarin, sampai saat ini clear, tidak ada sama sekali diskusi dengan kita semua terkait pembahasan pasal-pasal dalam RUU penyiaran ini. Tidak ada sama sekali. Kita akan terus mendesak supaya DPR menghentikan pembahasan ini. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Irian Stahwahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan wartawan dan mahasiswa dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa terkait tolak RUU penyiaran. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan, bahkan masa aksi menerobos masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang. Aksi bakar ban dan teatrikal dilakukan sejumlah organisasi kewartawanan dan mahasiswa saat berunjuk rasa menolak RUU penyiaran. Aksi ini pun diwarnai kericuhan saat ratusan massa aksi menerobos masuk secara paksa ke gedung DPRD Kota Tangerang. Namun saat masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang, wartawan dan mahasiswa dibuat kecewa karena tidak ada satupun pimpinan dewan yang menemui massa aksi untuk berdialog. Ayo kita jegal sampai gagal, tolak RUU penyiaran. Ayo kita jegal sampai gagal. Sementara itu, aksi penolakan draft revisi undang-undang atau RUU penyiaran juga berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi pers dan perusahaan pers menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Adapun poin dari penolakan diantaranya ancaman terhadap kebebasan pers, ancaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi wartawan, serta independensi media terancam. Pengesahan pasal bermasalah berarti upaya dalam pelemahan pers dan kita mendukung penguatan terhadap Dewan Pers. Sementara Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI. Dan kami menerima seluruh aspirasinya. Dan kami dari DPR sebagai wakil rakyat akan meneruskan seluruhnya aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini supaya bisa diterima oleh DPR RI. Masa meminta agar DPR RI segera menghentikan pembahasan revisi UU penyiaran yang dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan pihaknya bersama seluruh konstituen menolak rancangan undang-undang penyiaran. Selain itu, pemirsa, rancangan undang-undang penyiaran menyebabkan pers tidak merdeka, independen, serta tak akan melahirkan jurnalistik berkualitas. Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan
sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Nah, yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong proses nih ya. Dari sisi proses, RU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat. Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4 ya, karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Pemirsa, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat, teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan bersaksi bahwa rekannya tersebut bukan pelaku kasus Pena Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Saya yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya, salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, bahwa saya. Kalau itu nanti Bapak, saya ngomong, ada Bang Bondol nanti mau berangkat. Saya kan nanya sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ.
Dan saya tanya ke Robi, berangkat mau nggak? Mau. 21. Udah sampai sana, kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Nah, saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Man, Peg, saya nggak peka lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya. Yo ya nanti gampang. Yo ya Bang Modal, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202. Turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan Kalut berarti. TKP itu ya? Iya. Terus saya jalan kaki. Naik ke atas? Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah, lihat ada polisi atau orang yang naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya? Info awal. Pemirsa, saat rilis tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin Minggu, Dirkrimum Polda Jabar membantah ada oknum polisi melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana sebelumnya. Sementara itu, Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dipukuli oleh oknum polisi saat pemeriksaan di Polres Cirebon. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku, Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait penganiayaan ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Pemirsa, Marlinda Putri atau Linda, teman Vina yang kerap disebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini muncul ke publik. Linda kemudian dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk diperiksa. Pemirsa, setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, sosok Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik ditemani oleh pengacara dan juga kuasa hukumnya. Linda dijemput polisi untuk diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina karena diduga mengalami kesurupan dan juga menceritakan kronologis kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Polisi masih mendalami keterangan Linda untuk membongkar misteri pembunuhan Eki dan Vina. Linda diperiksa selama lebih 5 jam. Sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait dengan buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya adalah terkait jumlah DPO yang ternyata cuma 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya, sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang.
dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah Vina. Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor. Saya tidak pernah. Saya mati. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Saya tidak pernah bersalah.
Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sahabat, ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Pemirsa, pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, ibunda Peggy pun syok dan juga jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Satu KUA pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya semuanya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Masa sok dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, sok kan seperti itu. Dia sok sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Marlinda Putri atau Linda, sahabat Vina, diperiksa polisi selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota oleh petugas dari Polda Jawa Barat. Dalam keterangannya, usai diperiksa, Linda mengaku diberi pertanyaan berkaitan dengan identitas diri dan kemungkinan adanya kenal terhadap para tersangka yang sudah ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 5 jam, Linda didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris keluar Mapolres Cirebon Kota sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Linda yang mengenakan kerudung hitam dan masker terlihat lesu dan lelah setelah menjalani pemeriksaan yang cukup lama. Linda juga membantah kalau selama ini bersembunyi karena selama ini berada di rumah saja. Pihaknya juga berusaha meluruskan ke penyidik atas tuduhan netizen yang mulai liar menyudutkan beliau. Linda berharap kasus ini segera berakhir sehingga menjadi terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini.
Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik berkisarkan identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina. Termasuk disinggung apakah kenal dengan para terdakwa. Keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama Enggak sekali? kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian terbunuh? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak? Yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu ya? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Ya, jadi belum. Pemirsa, demi mendukung Haji Ramah Lansia, Kementerian Haji Arab Saudi terjunkan petugas perempuan. Salah satunya adalah Nuran Esam, dokter di klinik Bandara Jeddah yang dikenal ramah terhadap jemaah haji Indonesia. Senyum, salam, dan sapaan ramah terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Jeddah ramai terdengar dari para petugas perempuan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai melibatkan peran perempuan untuk pelayanan publik termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Puluhan petugas perempuan hilir mudik melayani jemaah haji Indonesia, mulai dari urusan administrasi hingga layanan kesehatan. Salah satunya Noram Esam, dokter yang bertugas sebagai koordinator klinik Sultan Abdullah di Bandara Jeddah. Banyaknya jemaah haji lansia serta perbedaan cuaca yang cukup ekstrim membuat Noran merasa harus bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan jemaah, khususnya terkait rawannya penyebaran virus influenza saat proses puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hopefully increase the awareness for sure, and they will be much more knowledgeable about how to protect themselves from the viruses that is around us and from the crowdness that they might face in the Hajj season. Dengan ramah dan tak kenal lelah, dokter 31 tahun ini mendatangi satu persatu jemaah untuk memberikan tips singkat terkait kesehatan. Baginya, visitasi dan penyuluhan kesehatan ke jemaah bukan sekedar tanggung jawab profesi, tapi juga menjadi ladang pahala. And second of all, to have ajr from Allah. You know that this is our job as a health educator, and it's better for them to know exactly what is the role in the community to protect themselves again and others. Sebaiknya ditutup seperti ini. Meski kendala bahasa, namun jemaah cukup mudah memahami penjelasan Noran. Ada dua dokter, laki-laki dan perempuan. Laki-laki cukup ramah dan perempuannya lebih ramah lagi. Ada kita punya banyak perempuan juga, ibu-ibu yang udah lansia, dan itu cukup informatif ya. Puluhan petugas kesehatan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterjunkan di Jeddah, Mekah, dan Madinah nantinya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan haji Indonesia, terutama saat pelaksanaan Ar-Muzna. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Fenomena istiwa Adzam terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Fenomena ini menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Fenomena istiwa Adzam atau Rosdul Kiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Mei pukul 12.17 waktu Arab Saudi. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa istiwa Adzam ini adalah bisa dengan cara menegakkan tongkat pada bidang datar, kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Fenomena istiwa Adzam ini hanya terjadi 2 kali dalam 1 tahun.
pertama terjadi setiap 27 Mei pukul 12.17 waktu Arab Saudi, kedua 16 Juli atau 17 Juli pukul 12.27 waktu Arab Saudi. Pemirsa, pemain sepak bola Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan berhaji bersama istri dan juga keluarga besarnya. Dengan mengenakan ihram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada Minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi. Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040. Namun, karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya, Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahram. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenak untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahram, tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahram. Jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya, dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Balikpapan, rombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu dan bermukim di Makkah selama 30 hari. Selanjutnya, jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam, lalu pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Lebih dari 1.000 jemaah calon haji dari Kabupaten Jombang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Senin pagi. Puluhan di antaranya membutuhkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan usianya yang sudah lanjut. Satu persatu jemaah calon haji tiba di pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur Senin pagi. Sebanyak 1.174 jemaah calon haji ini akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dari total 1.174 jemaah yang berangkat, 30 diantaranya merupakan jemaah yang membutuhkan perhatian khusus dari petugas. Sebagian di antaranya sudah tak bisa berjalan, sementara lainnya sudah berusia lanjut, sehingga tak bisa banyak beraktivitas fisik. Sementara itu terdapat 2 jemaah calon haji asal Kabupaten Jombang yang gagal berangkat. 1 di antaranya meninggal dunia, dan 1 jemaah lainnya dalam kondisi hamil. 2 orang, karena yang 1 meninggal dunia dan 1 orang hamil, tapi mereka sudah digantikan dengan jamaah cadangan yang memang porsinya naik. Kemudian ada juga 2 orang yang berangkatnya tertunda karena memang sedang sakit dan nanti akan bergabung dengan kloter berikutnya. Untuk membantu para jemaah calon haji dengan perhatian khusus saat beribadah di Tanah Suci, Kementerian Agama telah menyiapkan petugas yang akan membantu memandu jemaah selama seluruh rangkaian ibadah haji. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mendidik anak dengan kebutuhan khusus memang perlu perhatian ekstra dan juga pendidikan khusus. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, sebuah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus memberikan edukasi melalui pendekatan ke alam. Dalam rangka Hari Keluarga Sedunia, Immaculata Inspiring Campus mengajak seluruh keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar mendidik buah hatinya dengan sabar dan penuh cinta kasih.
Di sekolah bagi anak spesial ini, para siswa akan diberi edukasi yang menyatu dengan alam sekitar, mulai dari memetik buah hingga memanen sayuran hijau. Menurut Dr. Immaculata Umiyati, mendidik anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab bersama. Memang ada sekolah inklusi, pemerintah harus betul-betul menyiapkan sekolah tersebut, mengerti programnya itu apa, bukan hanya sekedar kemudian diterima lalu pakai seragam merah putih atau biru putih, abu-abu putih, bukan hanya itu. Ya, tetapi sungguh-sungguh sekolah mengerti apa yang harus dilakukan. Anak berkebutuhan khusus, anak autis, itu semua juga saya rasa harus memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya gitu. Karena menurut saya setiap anak itu berhak atas masa kecil yang indah dan masa depan yang cerah, berhak atas pendidikan dan memiliki hak-hak yang sama. Anak berkebutuhan khusus jika dididik dengan baik dan ditangani dengan benar akan menghasilkan anak yang berprestasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Yulian Hidayat, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Haida. Dan demikian tadi adalah berita-berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ya, pemirsa, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Gunung atau Wanadri melantik 31 anggota muda di kawasan Situ Lembang, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk memeriahkan momentum Dies Natalis tahun ini, Wanadri menggelar beberapa rangkaian kegiatan menarik seperti lomba kayak, lomba lempar pisau, lomba memanah hingga menebar ribuan benih ikan di kawasan Situ Lembang, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 31 orang dilantik menjadi anggota muda Wanadri atau Perhimpunan Penempuh Rimba dan Gunung. Mereka dilantik setelah lulus mengikuti pendidikan dasar Wanadri PDW tahun 2022 dan saat ini telah menjadi anggota penuh sebagai pendidikan lanjutannya. Kegiatan pelantikan anggota muda Wanadri ini tentu bertujuan untuk turut membangun tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Tahun ini adalah kami ada beberapa kegiatan, pertama dari four wheel drive convoy dan juga workshop, kemudian juga ada bike camp, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain di Situ Lembang seperti ada kegiatan wahana air, kemudian juga ada kegiatan penanaman benih ikan di daerah Situ Lembang. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Wanadri untuk memberikan kontribusi bagi. Pemirsa, Satuan Tugas Ketahanan Pangan menyambangi kelompok tani di Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dan Satgas Ketahanan Pangan Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama anggota dan juga didampingi penjabat pemerintah Purwakarta menyambangi sejumlah kelompok tani di Purwakarta, Jawa Barat. Tinjauan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dalam kunjungan tersebut, pemirsa, Satgas Ketahanan Pangan mengecek sistem pompa untuk pertanian serta ikut bersama petani menanam padi. Tidak hanya itu, dan Satgas Ketahanan Pangan juga berkomunikasi langsung serta mendengar keluhan para petani. Kita akan bantu kebutuhan petani, pupuk, bibit, air, pompa, ya mudah-mudahan biar rakyat lebih sejahtera. Ya. Siap, nanti semangat Ibu ya. Nuhun. Uang kuliah tunggal tinggi, Mendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil Presiden Joko Widodo. Nadiem Makarim dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas sejumlah isu pendidikan, terutama biaya kuliah yang makin tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya telah mendengar aspirasi masyarakat mengenai kenaikan biaya UKT di perguruan tinggi. Nadiem menegaskan Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT dari perguruan tinggi nasional pada tahun 2024. Nadiem menjamin tidak akan ada mahasiswa yang terdampak dengan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Kedepannya Kemendikbudristek akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai permohonan kenaikan UKT dari tiap perguruan tinggi baik tahun 2024 maupun tahun selanjutnya. Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu cepat.
mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan. Ya pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari 8 saksi, termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani sidang. Jaksa KPK akan menghadirkan 8 orang saksi, termasuk istri, anak dan juga cucu Syahrul Yassin Limpo dalam persidangan. Majelis Hakim akan fokus pada dugaan aliran dana yang mengalir dari SCL kepada pihak-pihak terkait. SCL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total nilai 44,5 miliar rupiah. Uang haram tersebut ia dapatkan pada periode 2020 hingga 2023 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pemirsa, istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan juga Andi Tenribila. Ketiganya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kehadiran keluarga SCL untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan juga terdakwa lainnya. Tidak hanya keluarga SCL pemirsa, Jaksa KPK juga akan menghadirkan pihak lain dalam sidang lanjutan tersebut, yaitu staf khusus SCL, Joyce Triatman, dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian, Yuli Etiningsih. Siapa saja Pak, boleh dijelaskan? Istri Pak SCL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Ada pesan nggak sih kepada dari SCL kepada para keluarga hari ini akan melakukan memberikan kesaksian kepada majelis hakim? Pesan beliau adalah wajib untuk hadir. Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK. Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang benderang. Pak, kenapa anak pertama tidak ikut dihadirkan sebagai saksi? Karena dari penjelasan saksi ada dugaan aliran dana ke anak pertama. Kalau itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan dari teman-teman KPK. Tapi dari pihak kuasa hukum SCL sendiri, apakah yakin nanti akan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga akan meringankan dari SCL sendiri? Insya Allah kita yakin karena toh keluarga akan menjelaskan. Usai dikuntit Densus 88, kemudian sebuah video viral yang menunjukkan kantor Kejaksaan Agung disambangi konvoi 2 kendaraan taktis dan belasan sepeda motor yang menyalakan sirine serta rotator. Hari Selasa kemarin, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST ke KPK pada Selasa siang. Jampitsus dilaporkan atas dugaan korupsi dalam proses lelang perusahaan tambang PT Gunung Bara Utama atau GBU dengan kerugian negara sebesar 9,7 triliun rupiah. Ada dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan beberapa pihak. Apa itu? Terkait lelang satu paket saham PT Gunung Bara Utama. Gunung Bara Utama ini kan dilelang dikaitkan dengan upaya sebagai uang pengganti dalam perkara korupsi PT Jiwasraya, ya. Laporan ini pun menjadi sorotan publik pasca dugaan penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 Polri terhadap Jampitsus. Selain itu, pasca penangkapan anggota Densus 88 tersebut, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan konvoi 2 kendaraan taktis dan belasan sepeda motor yang menyalakan sirine serta rotator di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Dan saat ini Jampitsus Kejagung tengah menangani kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Komunitas Timah dengan potensi kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah.
Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan bahwa hubungan antara kepolisian dan juga Kejaksaan Agung adem ayem di tengah isu penguntitan dan intimidasi yang sempat berhembus. Kejaksaan sama polisi Pak, saya bilang tanya Bapak lah, saya bilang. Adem. Udah ada adem. Adem, dingin. Media harus membantu untuk mendinginkan suasana. Adem. Sudah saya udah sama Pak Kapolri, sama Jaksa Agung sudah. Tapi akan ada rencana pertemuan lagi? Kalau iya, saya Panglima dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri kan rutin setiap bulan pasti ketemu di sini. Karena itu memang bagian counterpart kita supaya tetap menjaga, khususnya adalah APH ya, aparat penegak hukum, selalu saya. Jadi kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam hari pun kita tinggal japri terkait dengan permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya. Tapi momen keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terjadi usai mengikuti acara di Istana Negara. Keduanya bahkan saling merangkul di depan awak media di tengah isu Jampitsus dikuntit Densus 88. Udah gandengan loh. Jadi gaknya Pak, yang beredar berarti gak ada. Boleh Pak, statement sedikit Pak. Sedikit Pak, ini yang beredar sekarang. Ya, tanya yang beredar. Kapolri Jenderal Listio Sigit mesra dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai mengikuti acara di Istana Negara Senin siang. Bahkan keduanya sempat berpose di depan awak media bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang berdiri di antara keduanya. Coba lihat saya tidak ajudannya. Tanyanya ajudan bersaksi belum? Tanya sama yang nanya. Momentum ini menjadi perhatian setelah beberapa hari terakhir muncul di media sosial mengenai hubungan Kejaksaan Agung dan Polri yang berjarak akibat dugaan penguntitan. Namun kedua instansi tersebut belum memberikan penjelasan apapun mengenai isu tersebut. Pak, saya depan saya. Ingat ya, udah gandengan loh. Jadi gaknya Pak, yang beredar berarti gak ada. Boleh Pak, statement sedikit Pak. Sedikit Pak, ini yang beredar sekarang. Ya, tanya yang beredar. Coba lihat. Coba lihat saya tidak ajudannya. Tanyanya ajudan bersaksi belum? Tanya sama yang nanya. Sebelumnya beredar video amatir iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine maupun rotator. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Event lari hybrid terbesar di Indonesia akan kembali digelar di Kota Bandung, Jawa Barat pada 20 hingga 21 Juli mendatang. Lomba lari yang menargetkan 30.000 peserta ini berusaha menciptakan pengalaman berlari yang aman dan nyaman. Tahun ini Pokaris Veteran Indonesia 2024 mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kesehatan. Hal ini untuk memperkuat ekosistem safe running yang telah digaungkan Pokari sejak 11 tahun lalu. Event lari hybrid terbesar di Indonesia ini menargetkan 30.000 pelari. Untuk itu, penguatan ekosistem safe running demi menciptakan pengalaman berlari yang aman dan nyaman selalu menjadi prioritas. Jadi kita lagi preskon Pokaris Veteran. Ini adalah event lari terbesar di Indonesia ya. Kita akan mengadakannya di Bandung di tanggal 20 dan 21 Juli nanti. Jadi ini adalah kick off karena di tahun ini kita didukung oleh 3 kementerian, Kemenparekraf, Kemenpora dan juga Kemenkes. Event-event berkelas dunia sekarang ada beberapa dan Bandung ini salah satu yang paling leading. Tapi ini harusnya memacu kota-kota lain juga untuk
mengikuti apa yang Bandung sudah kerjasamakan dengan brand yang kuat. Hari ini seru banget, bisa lari bareng Mas Agus, bisa bareng lari sama Pak Sandiaga Uno juga, terus seru semuanya, fun run, jadi bener-bener fun, seru-seru pokoknya. Merespon pertumbuhan pelari baru, Pocari Sweat Run tahun ini akan dilakukan selama 2 hari pada 20 hingga 21 Juli di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan untuk kegiatan virtual sendiri akan dilakukan serempak tanggal 21 Juli di seluruh Indonesia. Di Jakarta, Rizky Ihwal, Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Aceh kembali mengukuhkan eksistensinya dalam kancah fashion muslim di tanah air. Melalui Aceh Muslim Fashion Festival di Jakarta, pengunjung dapat menikmati karya seni dan juga produk UMKM Aceh. Aceh Muslim Fashion Festival menjadi panggung bagi sejumlah desainer fashion ternama Aceh untuk tampil di Jakarta. Mereka menghadirkan koleksi-koleksi yang memadukan motif khas Aceh dengan desain kekinian. Karya desainer Aceh ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir di Sarina pada tanggal 24 hingga 26 Mei lalu. Acara ini dibuka oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan juga Kesejahteraan Keluarga sekaligus istri PJ Gubernur Aceh, Melanie Subarni. Aku harap acara ini itu bisa jadi ajang untuk mengaktualisasikan diri dan juga ajang untuk para desainer Aceh bisa go nasional atau mungkin go internasional ya ke depannya ya. Semoga ke depannya lebih berkembang lagi fashion. Sebuah jenema kosmetik ternama Indonesia menggandeng Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia untuk melakukan penelitian kulit warga Indonesia hingga tingkat gen dan DNA. Kolaborasi ini dihadirkan melalui acara Skin First Science Powered Skincare yang diadakan di sebuah mal di Jakarta. Wardah bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski melakukan penelitian tingkat genetik yang mengeksplorasi DNA, gen, dan variasi genetik yang terkait dengan kondisi kulit masyarakat Indonesia. Penelitian ini diklaim dapat menghasilkan produk yang relevan dan memahami kulit orang Indonesia. Kolaborasi ini dihadirkan melalui pengalaman Immersive Skin First Science Powered Skincare yang dapat menjadi solusi kebutuhan dan permasalahan kulit di Indonesia yang spesifik sekaligus menghadirkan terobosan yang bermanfaat di masa depan. Dalam acara ini pengunjung bisa menikmati berbagai pengalaman imersif untuk kebutuhan kulitnya. Produk-produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulit itu seperti apa. Nah, di acara ini Wardah tidak hanya mengadakan beberapa booth untuk experience, tapi juga menggandeng Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Kita bekerja sama dengan Perdoski dalam hal melakukan research skin genomic dan juga 7 hari rangkaian Skin Talks Expert gitu. Jadi nanti akan ada kurang lebih sekitar 60 lebih dokter kulit yang akan memberikan edukasi bersama dengan kita di Senayan City ini. Happy banget sih, karena sebenarnya tren mengenai skincare itu sangat evolving gitu kan, berevolusi, dan bagaimana caranya supaya Wardah itu bisa memberikan kontribusi dan juga memberikan teknologi yang sesuai dengan kulit orang Indonesia. Jadi memang seserius itu Wardah melakukan berbagai riset yang tadi sudah dijelaskan, namanya Skin Genomic Research. Jadi kita melakukan riset sampai level gennya. Acara Wardah Immersive Skin First Science Powered Skincare diadakan selama 7 hari mulai dari 27 Mei sampai 2 Juni 2024 di Atrium Mall Senayan City. Dari Jakarta, Anggita Maura, Tri Julianti, iNews melaporkan.